Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Naili Mafaza dengan NIM 23010250071. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu untuk memenuhi tugas UAS semester 1. Saya akan menjelaskan tentang pengantar filsafat. Yang pertama-tama, pengertian filsafat. Filsafat itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philos yaitu cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Secara harfiah dimaknai cinta kebijaksanaan. Makna filosofisnya yaitu upaya manusia mencintai atau mencari kebijaksanaan. Maksud dari kalimat tersebut yaitu kemampuan menyikapi segala sesuatu dengan benar, baik, dan adil berdasarkan pemahaman yang mendalam. Selanjutnya yaitu tujuan filsafat. Tujuan filsafat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu membantu manusia untuk memahami hakikat segala sesuatu. Terus yang kedua yaitu melatih manusia agar mampu berperilaku bersikap bijaksana dalam menghadapi persoalan hidup. Yang terakhir, membentuk manusia yang reflektif, rasional, dan arif dalam bersikap dan berpikir. Adapun hubungan filsafat dengan berpikir. Berpikir adalah ciri utama untuk membedakan manusia dengan makhluk lain. Melalui berpikir, manusia dapat mengubah dirinya dan lingkungannya ke arah yang lebih baik atau transformasi diri. Sedangkan filsafat adalah aktivitas berpikir yang mendalam, logis, dan reflektif untuk mencari kebenaran. Kebijaksanaan lahir dari pola pikir yang baik, benar, bukan dari hafalan atau insting semata. Maksud dengan analogi pikiran, yaitu seperti pikiran manusia itu diibaratkan seperti ladang atau tanah yang ditanami benih. Jika pikiran tersebut ditanami benih yang positif, maka outputnya itu seseorang itu memiliki sikap dan perilaku yang positif. Jika pikiran atau ladang tersebut ditanami pikiran negatif, maka seseorang itu memiliki tumbuh sikap yang negatif dan perilaku yang negatif. Maka kualitas hidup seseorang itu tergantung atau ditentukan oleh kualitas pikirannya. Berikut terdapat 9 ciri utama berpikir filsafat. Yang pertama yaitu komprehensif, yang artinya menyeluruh. Kita tidak boleh hanya memandang sebagian, tetapi kita harus memandang dari segala sudut pandang. Terus yang kedua yaitu radikal. Radikal itu yaitu mendalam dan ke akar. Kita harus berpikir sampai ke hakikatnya dan ke akar persoalan. Kita tidak boleh hanya memandang dari luar saja dan kesan pertama kita. Terus yang ketiga yaitu universal, yang artinya terbuka dan luas. Kita tidak boleh berpikir sempit atau eksklusif. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai konteks. Maksudnya yang keempat yaitu sistematis, yang atau teratur dan logis. Kita harus menyusun pikiran kita secara urutan dan logis, tidak berpikir secara asal-asalan atau acak-acakan. Terus yang kelima yaitu kritis. Kita tidak boleh terima begitu saja informasinya. Kita harus menganalisis ulang informasi tersebut agar mendapatkan dasar yang rasional. Terus yang keenam yaitu koheren. Koheren itu saling terhubung, melihat keterkaitan antar dua hal. Itu konseptual itu kita harus berpikir itu memiliki konsep dasar dan tujuan yang jelas. Terus yang kedelapan itu bebas tanpa terikat. Semua manusia itu bebas untuk berpikir bebas kan, tetapi harus sadar akan konsekuensi dari pikirannya. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Kesadaran manusia untuk menerima akibat dari pikiran dan perbuatannya sendiri. Di dalam filsafat terdapat nilai dan manfaat berpikir filosofis. Yang pertama yaitu melatih kecerdasan emosional dan spiritual selain kecerdasan intelektual. Yang kedua yaitu membentuk pribadi yang dewasa, terbuka, dan bijaksana. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan reflektif dan analitis agar tidak mudah terpengaruh dengan opini yang dangkal. Terus yang keempat itu membantu mahasiswa untuk memahami hakikat ilmu dan kehidupan yang lebih dalam.
atau yang lebih utuh. Terus yang terakhir yaitu menjadikan seseorang itu harus berpikir dulu sebelum bertindak. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.